Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafik Aziza, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin. Nah, untuk pembuatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan ataupun menambahkan dan juga menanggapi perihal materi etika dalam bisnis Islam. Nah, ketika kita itu mendengar bahwa nama etika, kita itu langsung akan menanggapi bahwa itu merupakan tingkah laku, merupakan perbuatan dalam diri kita. Nah, etika itu sendiri mempunyai arti nilai-nilai dan norma-norma yang harus dipatuhi. Sedangkan etika bisnis dalam Islam itu merupakan artinya nilai-nilai dan norma-norma yang harus sesuai dengan ajaran agama Islam dalam berbisnis. Jadi, etika itu sendiri mempunyai arti tingkah laku dalam berbisnis Islam. Nah, setiap perbuatan, setiap kegiatan itu pasti mempunyai tingkah laku, mempunyai bagaimana caranya beretika. Nah, jika kita itu melakukan etika yang benar, melakukan etika dengan benar dalam berbisnis Islam, maka kita itu akan mendapatkan pahala dan juga bisnis yang kita jalankan itu lancar. Nah, sedangkan ketika kita itu menjalankannya dengan tidak menggunakan etika, tidak sesuai dengan etika-etika Islam, maka kita itu akan mendapatkan dosa dan juga bisnis yang kita jalankan itu tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan mendapatkan barokah karena semisal kita itu tidak menggunakan etika Islam, semisal dalam hal jujur, nah kita itu akan tidak dipercaya oleh orang lain. Nah, di sini merupakan salah satu manfaat dari etika dalam berbisnis Islam. Nah, etika ini sangat penting dalam berbisnis maupun bisnis itu bisnis Islam maupun bisnis yang lainnya. Intinya, etika itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam setiap berbisnis, dalam setiap bertingkah laku, seperti itu. Nah, etika dalam bisnis itu sendiri adalah yang pertama asidku, yaitu kejujuran. Nah, jujur sendiri itu dalam berbisnis itu kan pasti mempunyai mempunyai hal tersendiri. Semisal dalam kita berdagang ataupun dalam hal mempromosikan suatu barang. Nah, kita itu harus dengan jujur, harus dengan apa adanya, tidak menambah-nambahi ataupun tidak mengurang-urangi. Intinya apa yang sudah semisal ketika diperintahkan untuk menjual dengan harga sekian, dengan harga sekian. Nah, berarti kita itu harus menjualnya dengan harga sekian. Kita itu tidak boleh menambah-nambahi apalagi untuk mengambil keuntungan sendiri. Jadi sebaik mungkin, sesupaya mungkin kita itu harus mempunyai sifat jujur agar kita itu dipercaya orang lain, agar sesuai dengan apa yang diperintahkan semisal oleh atasan kita. Nah, yang kedua yaitu amanah. Nah, dalam hal amanah ini merupakan hal yang sulit terkadang, karena ketika kita itu sudah diamanahi oleh orang, berarti kita itu harus benar-benar menjaga, harus benar-benar bertanggung jawab apa yang telah diamanahi oleh orang tersebut, semisal atasan kita. Nah, ketika kita itu diamanahi untuk membuat produk seperti ini ataupun menciptakan produk seperti ini dengan begini. Nah, kita itu harus bisa menjaga amanah itu sendiri. Kita itu harus menciptakan produk dengan apa yang sesuai yang telah diamanahi. Semisal gini, kita itu diamanahi untuk mengelola toko. Nah, di situ kan kita itu mengemban sebuah tanggung jawab, mengemban sebuah kita itu harus menjaga, kita itu sudah menerima amanah. Jadi sesuai mungkin kita itu harus menjaga amanah itu dengan baik. Dan yang ketiga yaitu tawazun, keseimbangan antara kepemimpinan dengan orang lain. Jadi kita itu tidak boleh memprioritaskan diri sendiri. Jadi di sini itu seimbang antara orang lain dan juga diri kita sendiri.
Jangan sampai dalam berbisnis itu kita itu mengambil keuntungan untuk pribadi, sedangkan kita itu merugikan orang lain. Dan yang keempat yaitu al-huriyah, ialah kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan keinginan, namun tetap dalam bingkai amanah yang sesuai dan yang sudah ditentukan oleh yang berlaku. Nah, di sini ialah kebebasan untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita, namun tetap dalam lingkup amanah, dalam lingkup etika-etika dalam bisnis Islam, sebagaimana yang sudah dianjurkan dalam Islam. Dan yang kelima yaitu al-masuliyah, yaitu bertanggung jawab. Nah, di sini itu bersangkut paut dengan amanah. Ketika kita itu sudah memiliki tanggung jawab, berarti kita itu harus amanah, karena apa yang setiap kita itu kerjakan haruslah dengan rasa tanggung jawab. Ketika kita itu diamanahi untuk menjaga sebuah toko, berarti kita itu harus benar-benar menjaganya, karena itu merupakan sebuah amanah, seperti itu. Nah, ketika kita itu sudah melakukan sudah sesuai dengan etika-etika bisnis dalam Islam, nah di sini kita itu akan mendapatkan berkah. Apa yang kita lakukan itu akan berjalan dengan lancar, seperti itu. Dampaknya bagi diri kita sendiri itu kan juga banyak. Nanti kita itu akan dipercaya oleh orang lain, akan ketika mereka percaya, kan mereka itu akan menjadi langganan, dan juga pembeli-pembeli itu akan semakin berdatangan, seperti itu. Nah, sifat-sifat yang harus dijauhi dalam berbisnis Islam itu yaitu bohong, al-kirbu, bohong. Kita itu tidak boleh menipu seseorang. Dan di sini juga mudaratnya sudah banyak, tidak perlu dijelaskan banyak bahwa berbohong itu sudah menjadi sebuah kesalahan dan ketidakbolehan. Nah, yang kedua yaitu khianat. Berkhianat kepada pihak yang sudah kita janjikan di awal. Dan yang ketiga, goror, dilarang menipu. Nah, intinya itu dalam berbisnis Islam itu sebisa mungkin kita itu harus jujur, agar orang yang berbisnis dengan kita itu menjadi nyaman, menjadi yakin kepada kita, semisal ingin melanjutkan bisnisnya untuk kedepannya, seperti itu. Dan yang paling penting itu dilarang melakukan sesuatu yang mengandung riba. Kan di sini kita itu sudah jelas bahwa di sini etika-etika bisnis dalam Islam, dan dalam Islam itu kita itu sangat dilarang untuk melakukan riba. Jadi ketika kita itu sudah paham betul dengan etika-etika dalam bisnis Islam, kita itu pasti akan paham juga bagaimana caranya kita itu mengembangkan usaha kita sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.